Pernah nggak sih teman-teman bayangin gimana ya rasanya hidup di dunia di mana dolar Amerika itu bukan lagi mata uang super? Selama ini kan kita kenal dolar sebagai ya rajanya dunia, bahasa universal buat perdagangan global, mulai dari beli minyak mentah sampai bayar langganan aplikasi. Tapi tahu nggak, belakangan ini ada getaran-getaran aneh. Fondasi kekuasaan dolar itu mulai terasa goyang, retakannya mulai kelihatan di mana-mana. Jangan-jangan kita ini lagi jadi saksi hidup episode pembuka dari akhir sebuah dinasti keuangan. Coba deh bayangin skenario ini. Suatu hari nanti, dolar yang kita simpan mungkin nilainya nggak sesakti yang kita kenal sekarang. Mungkin kedengarannya kayak cerita di film-film fiksi ilmiah ya. Tapi data-data terbaru yang keluar akhir-akhir ini nunjukin sebuah tren yang, jujur aja, cukup bikin kita harus waspada. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Oke, kita mulai dari fakta paling baru. Lihat angka ini. Hanya dalam 1 minggu, nilai dolar itu anjlok 1,5%. Ini adalah performa terlemahnya dalam 8 bulan terakhir. Nah, yang bikin ini menarik, penurunan ini bukan cuma karena isu biasa kayak bank sentral naikin atau nurunin suku bunga. Bukan, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih fundamental yang jadi pemicunya. Sesuatu yang bernama ketidakpastian. Dan di saat yang bersamaan, dolar lagi meriang. Lihat apa yang terjadi sama emas. Harganya terbang, tembus rekor tertinggi sepanjang masa di angka $4.643 per ons. Ini adalah sinyal klasik banget teman-teman. Ini kayak sebuah alarm. Ibaratnya nih, kalau kapal besar yang bernama mata uang kertas mulai oleng karena badai, para penumpang, yaitu investor, rame-rame loncat ke sekoci penyelamat yang paling teruji selama ribuan tahun, yaitu emas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita. Kita akan coba jadi detektif finansial sejenak dan menyelidiki kenapa sih mahkota sang raja dolar ini kok kelihatannya mulai miring dan nggak sekokoh dulu lagi. Kalau kita telusuri, setidaknya ada 3 biang keladi utamanya. Pertama, sinyal politik yang nggak bisa ditebak. Bayangin deh, hari ini bilang A, besok ngancam mau pasang tarif perang dagang. Investor global kan jadi pusing 7 keliling. Kedua, ada bisik-bisik yang makin kencang kalau independensi Bank Sentral Amerika, the Fed, mulai diintervensi oleh politik. Ini bahaya besar, karena independensi itu adalah kunci utama kepercayaan. Dan yang ketiga, nah ini dia monsternya, utang. 38 triliun dolar. Coba kita berhenti sejenak dan resapi angka itu. 38 yang diikuti 12 angka 0. Angka ini udah di luar nalar kita. Gila banget, bahkan untuk negara sebesar Amerika. Akibatnya, investor dan bank sentral di seluruh dunia mulai garu-garu kepala. Sambil bertanya, tunggu dulu, ini Amerika mau sampai kapan gali lobang tutup lobang, bayar utang pakai utang baru? Nah, bom waktu utang inilah yang sekarang jadi salah satu titik terlemah dolar. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling menarik. Fenomena yang terjadi sama dolar sekarang ini rasanya kayak nonton siaran ulang dari sebuah drama sejarah. Sejarah tentang mata uang lain yang dulunya juga pernah jadi raja dunia sebelum akhirnya lengser dari tahta. Kita akan mundur ke masa lalu dan bicara tentang pound sterling Inggris. Jadi, jauh sebelum dolar berkuasa, ada yang namanya pound sterling. Dulu di abad ke-19, Inggris itu adalah pabriknya dunia. Semua transaksi besar di seluruh planet ini pakai pound. Saking kuat dan stabilnya, orang-orang bilang pound itu setangguh emas. Kekuasaannya saat itu kelihatannya sih mustahil untuk diruntuhkan. Sama seperti yang kita pikirkan tentang dolar hari ini kan? Tapi ya kita semua tahu tidak ada yang abadi. 2 kali perang dunia bikin ekonomi Inggris babak belur. Mereka jadi punya utang segunung ke Amerika Serikat. Nah, momen puncaknya itu terjadi di tahun 1956, saat krisis Suez. Peristiwa itu kayak tamparan keras yang menyadarkan seluruh dunia, oh, ternyata Inggris sudah tidak sekuat dulu lagi. Sejak saat itu, kepercayaan runtuh. Pelan-pelan tapi pasti, mahkota Poundland pun lepas. Prosesnya memang butuh puluhan tahun, tapi pemicu utamanya cuma satu, hilangnya kepercayaan. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Amerika dan dolarnya sedang berjalan di jejak yang sama persis dengan yang dilalui Inggris dan poundnya 100 tahun lalu? Coba deh kita sandingkan faktanya, bersebelahan. Lihat deh kemiripannya, hampir kayak bercermin. Inggris dulu hancur karena utang perang. Amerika sekarang terbebani oleh utang nasional yang terus membengkak. Cek. Kepercayaan pada Inggris luntur gara-gara satu krisis geopolitik. Kepercayaan pada Amerika luntur karena kebijakannya yang nggak bisa ditebak dan seringnya dolar dipakai sebagai senjata lewat sanksi ekonomi. Cek. Dan ini yang paling penting. Dulu ada dolar yang sudah siap di belakang panggung buat menyalip pound. Sekarang
yang ngantri lebih banyak. Ada emas, ada yuan, ada euro, bahkan ada ide-ide sistem mata uang yang benar-benar baru. Polanya mirip banget kan? Jadi, penting untuk kita pahami apa yang kita lihat ini bukan sekedar fluktuasi nilai mata uang harian ya. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini adalah pergeseran lempeng tektonik di dunia keuangan global. Negara-negara di dunia, terutama bank-bank sentralnya, lagi rame-rame mencari sekoci atau pelabuhan baru yang lebih aman. Istilah keren untuk fenomena ini adalah dedolarisasi. Gampangnya gini, ini adalah sebuah gerakan sadar dari negara-negara di dunia yang sengaja mengurangi ketergantungan mereka pada dolar. Prinsipnya sama persis kayak nasihat investasi klasik yang sering kita dengar. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Nah, keranjang dolar ini sekarang dianggap mulai kurang aman. Dan ini bukan lagi cuma wacana. Ini fakta yang bisa diukur dengan angka. Lihat aja data ini. 1 dekade lalu, porsi dolar di dalam cadangan devisa dunia itu masih di atas 66%. Sekarang, sudah turun jadi sekitar 57%. Mungkin kelihatannya penurunannya kecil ya, tapi dalam skala global, pergeseran beberapa persen itu artinya triliunan dolar yang pindah rumah. Pergeserannya nyata dan sedang terjadi sekarang. Terus, kenapa mereka pindah? Kutipan dari seorang kepala ekonom ini menjelaskan semuanya. Intinya, ketika Amerika mulai menggunakan dolar sebagai senjata, misalnya dengan membekukan aset milik negara lain dalam semalam, negara-negara lain jadi was-was. Mereka mulai berpikir, waduh kalau mereka bisa melakukan itu ke negara X, berarti besok bisa giliran saya. Kepercayaan bahwa dolar itu aset yang netral dan aman, sekarang sudah mulai terkikis. Jadi mereka lari kemana? Jawabannya jelas, emas. Saat ini lagi ada demam emas yang luar biasa di kalangan bank sentral. Setengah dari mereka berencana borong emas lebih banyak lagi. Bahkan, mereka sampai repot-repot narikin pulang emas batangan fisik mereka dari brankas di London dan New York supaya aman di negara sendiri. Negara seperti Tiongkok, Polandia, dan India jadi pembeli utamanya. Ini bukan lagi rencana di atas kertas, ini aksi nyata yang sedang berlangsung. Oke, setelah melihat semua data dan paralel sejarah ini, sekarang muncul pertanyaan yang paling penting. Terus, apa pengaruhnya buat kita sebagai orang biasa? Gimana caranya kita berlayar di tengah potensi badai keuangan global ini? Hal pertama yang harus kita tanamkan di kepala adalah, ini bukan berarti besok dolar bakal langsung nggak laku. Bukan. Ini lebih seperti proses erosi. Nilainya tergerus sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi pasti tahun demi tahun. Jadi kuncinya bukan panik dan jual semua dolar sekarang juga. Kuncinya adalah persiapan yang matang. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita mulai pikirkan. Pertama, diversifikasi. Tiru saja apa yang dilakukan bank-bank sentral. Sebarkan asetmu, jangan hanya dalam satu mata uang. Kedua, lirik aset real. Sesuatu yang fisiknya ada, yang bisa kita sentuh. Properti, komoditas, atau bisnis, aset-aset ini biasanya lebih kebal ketika nilai uang kertas sedang turun. Dan ketiga, ekstra hati-hati sama utang. Apalagi utang dalam mata uang asing yang nilainya bisa naik turun seperti roller coaster. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Ya, dolar hari ini memang masih raja, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tapi, kita bisa lihat dengan jelas kalau mahkotanya sudah tidak sekencang dulu. Dan kalau ada satu pelajaran berharga dari kisah jatuhnya pound sterling, pelajaran itu adalah di panggung ekonomi dunia tidak ada yang namanya kekuasaan yang abadi. Roda itu selalu berputar. Dan saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah dolar pada akhirnya akan mengikuti jejak pound sterling dan menjadi mantan raja? Atau apakah Amerika masih punya kartu as tersembunyi untuk membalikan keadaan dan mempertahankan tahtanya? Jawabannya sedang ditulis oleh sejarah saat ini juga di depan mata kita semua.